Perkenalkan, nama saya Immanuela Gloria Krisnatalia, NIM 1905139703. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landing.php. Landing.php adalah halaman ketika kita pertama kali buka websitenya, maka akan keluar halaman ini. Di sini source code-nya ada header. Ini terdapat menu beranda, produk dan layanan, kemitraan, about us, dan juga kontak. Lalu dari landing page ini kita bisa terhubung untuk login ke adminnya, yaitu dengan cara memencet logo yang ada di pojok kiri atas. Nanti saya akan perlihatkan tampilannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beranda dari website kami. Pertama di sini terdapat fungsi dari PHP untuk menghubungkan satu sama lain antara lamanya. Lalu ada di sini file HTML-nya, ada judulnya beranda, lalu ada bar tulisan, ada fitur search, setelah itu ada fitur beranda, produk dan layanan, kemitraan, about us, dan juga kontak. Ini untuk headernya. Setelah itu untuk kontennya terdapat gambar serta fitur sekresi di sini ya. Lalu setelah itu untuk footer terdapat alamat PT Alpha Express. Lalu ada juga quick links-nya. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang CSS dari beranda. Pertama ada body. Lalu di sini ada bar untuk headernya. Lalu bar untuk tulisan di headernya. Setelah itu ada search. Lalu kotak untuk headernya masih sama seperti tadi. Lalu di sini terdapat juga CSS untuk kontainernya seperti ini. Setelah itu ini adalah CSS untuk fitur-fitur yang ada di dalam beranda seperti cek resi. Lalu ini adalah CSS untuk footernya. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk.php. Ini terdapat header yang sama seperti halaman-halaman yang lainnya. Lalu untuk kontainernya terdapat judul, produk dan layanan. Lalu ada tombol yang mengarah untuk ke halaman produk maupun untuk ke halaman layanan serta ke halaman ketentuan. Untuk isinya di sini terdapat konten-konten yang ada di dalam halaman web seperti film pribadi yang sama dan juga seperti ini. Setelah itu untuk footernya masih tetap memakai yang sama seperti halaman-halaman yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan .php. Ini terdapat header seperti halaman yang lain, masih sama. Lalu untuk kontainernya juga sama seperti halaman produk, terdapat menu produk, layanan, dan ketentuan. Lalu untuk isinya juga hampir sama seperti halaman produk tadi, hanya saja berbeda isi kontennya saja. Lalu untuk footernya juga sama seperti halaman yang lainnya. Dan di sini untuk CSS-nya terhubung ke CSS kemitraan, karena di CSS ini semua filenya menjadi satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan .php. Di sini masih sama seperti halaman produk dan layanan yang tadi, hanya saja berbeda di isi kontennya. Di sini berbeda di bagian sini. Nanti untuk CSS-nya hanya tampilannya saja yang berbeda, karena ini nanti akan jadi dua tempat gitu ya. Dan untuk footernya juga masih sama seperti halaman-halaman yang lainnya.
Di sini saya akan menjelaskan kemitraan.css-nya. Kemitraan.css ini terhubung ke hampir semua halaman ya. Di sini ada class-nya untuk bar, background, dan macam-macam di sini. Lalu ada bar tulisan seperti ini, lalu ada search, kotak untuk header ya ini. Lalu untuk containernya kita masukkan seperti ini. Dapat CSS yang seperti ini untuk desainnya. Di sini konten visi ini untuk tombol mengarahkan ke halaman yang lainnya. CSS-nya seperti ini. Lalu untuk paragraf ini untuk menampilkan teks-teks yang ada di website kami seperti ini. Lalu untuk konten ini untuk konten-konten yang ada dalam website kami, CSS-nya seperti ini. Ini sampai ke bawah juga masih konten sama. Jadi hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan websitenya ya. Jadi untuk ukurannya, marginnya, lalu bentuk-bentuk bordernya, boxnya itu disesuaikan dengan kebutuhan websitenya. Ingin seperti apa desainnya. Nah ini sampai di sini ada CSS untuk footernya. Ini kita menggunakannya CSS-nya. Nah sekian untuk CSS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Vandani Tias, NIM 19051397012. Saya dari D4 MI 19A. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu mengenai program kemitraan. Di dalam kemitraan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Bagi user yang telah bergabung dengan kemitraan kami akan mendapatkan keuntungan berupa kepercayaan, investasi ringan, syarat mudah, komisi, pelatihan, dan pick up. Kemitraan kami telah memiliki jaringan yang luas di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu di Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Setelah saya membuat program ini, saya menghasilkan web sebagai berikut. Untuk program kemitraan. Sebelumnya sudah saya jelaskan di awal bahwa sebelum gabung dengan kemitraan kami harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Kali ini saya akan membahas apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam kemitraan kami. Pertama, mengisi formulir pendaftaran sales counter. Kedua, fotokopi KTP. Ketiga, pas foto berwarna pemohon. Keempat, kopi rekening koran 3 bulan terakhir. Kelima, membayar biaya perlengkapan sales. Keenam, memberikan uang jaminan kepada security. Ketujuh, kopi kepemilikan tempat lokasi usaha bila sewa. Kedelapan, kopi surat keterangan domisili usaha. Kesembilan, kopi surat izin gangguan atau HO. Ke-10, kopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Terakhir, foto dan denah letak calon lokasi usaha. Di dalam tampilan web, persyaratan ini perlu diklik untuk mengetahui syarat apa saja yang sudah tertulis. Seperti ini tampilan webnya.
Untuk meyakinkan user bergabung dengan kemitraan kami, di sini kami telah menyediakan tampilan mengenai kemitraan kami, di mana di dalamnya terdapat visi dan misi dari kemitraan kami, serta sejarah terbentuknya kemitraan kami. Di dalam visi kami menjelaskan bahwa kemitraan kami akan menjadi perusahaan transportasi dan ekspedisi terintegrasi yang dapat memberikan nilai tambah kepada setiap pelanggan kami dengan memberikan distribusi yang handal dan efisien, serta pelayanan yang prima, tepat waktu, dan terpercaya. Tentunya di balik visi kami sudah menyusun misi yang akan kita jalankan, dengan membuat sistem terintegrasi antar wilayah melalui darat, laut, dan udara, memberikan pelayanan maksimal kepada setiap pelanggan, dan memenuhi harapan setiap customer dalam pengiriman yang cepat, tepat, aman, terpercaya. Untuk tampilan webnya seperti ini. Untuk mengeklik visi misi agar muncul visi dan misi. Mengenai sejarah berdirinya kemitraan kami. Di dalam program yang saya buat telah menjelaskan mengenai sejarah tentang kemitraan kami, di mana ketika kita menampilkan pada bagian sejarah pada web kami, akan muncul seperti berikut. Dalam isi sejarah pada web kami, website ini pertama kali hadir pada akhir tahun 2020. Awal mula terbentuknya website kami guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman website. Kami menyediakan berbagai jasa dalam bidang pengiriman barang ke seluruh Indonesia hingga ke luar negeri. Tidak hanya itu, kami juga memberikan penawaran impor dan ekspor, dan pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia dituntut untuk menjadi lebih efisien dari sisi biaya, tempat, waktu, sampai di tujuan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan di bidang distribusi logistik dengan fokus utama jasa pengurusan barang impor dan ekspor, serta pengiriman domestik. Perusahaan ini hadir mengupayakan solusi terbaik bagi kebutuhan bisnis terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan, pengeluaran barang impor dan ekspor, serta pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah user mengetahui kemitraan kami dan user berminat gabung dalam kemitraan kami, maka kami telah menyediakan kontak dari anggota kemitraan kami di berbagai daerah, agar user dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan kemitraan kami sesuai dengan kota yang user tinggali. Untuk tampilan webnya seperti ini. Ada beberapa kantor cabang kami di seluruh Indonesia. Ada di Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Aceh, Sulawesi, dan Papua. Jadi user bisa menghubungi kontak yang terdekat dengan user yang tinggali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan dari website kami. Caranya dengan membuka localhost / folder kita / landing.php. Kita enter. Nah, di sini akan keluar landing page seperti ini. Ada fitur beranda, produk layanan kemitraan, about us, dan kontak. Di sini ada header dan footernya. Jika kita klik beranda, maka akan keluar seperti ini. Terdapat fitur untuk cek resi ya di sini. Jadi kita masukkan cek resinya.
kita klik lacak, maka akan keluar resinya ya, yang sudah ada di database yang kita buat. Kita kembali ke beranda lagi. Selanjutnya kita akan beralih ke fitur produk dan layanan. Di sini ada 3 pilihan menu. Ada produk, yang kita klik maka akan keluar halaman seperti ini. Misalnya, jika kita klik layanan, keluarnya seperti ini ya. Setelah itu, jika kita beralih ke menu ketentuan, keluarnya akan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan desain dari website yang telah kami buat sebelumnya. Di mana di sini terdapat beberapa fitur, diantaranya ada fitur beranda, produk dan layanan, kemitraan tentang kami, dan juga kontak. Serta ada juga untuk search di sini. Di sini ada logo kami. Setelah itu ada cek resi untuk melacak resi barang yang sudah dikirimkan. Dan di sini ada footer. Selanjutnya, jika kita dari halaman beranda tadi, kita klik ke beranda maka akan keluar halaman seperti ini. Tujuannya untuk membuka ke beranda. Lalu untuk klik produk dan layanan, maka kita akan tersambung ke halaman dengan tampilan seperti ini. Tujuan dibuat desain seperti ini adalah untuk lebih ringkas ya websitenya, tidak terlalu aneh-aneh gitu. Lalu di sini ada pilihan menunya, ada produk, layanan, dan ketentuan. Jika kita klik produk, maka akan keluar tampilan seperti ini. Sedangkan jika kita klik layanan di websitenya, maka desainnya yang keluar akan seperti ini. Setelah itu, jika kita klik ketentuan, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke fitur kemitraan di sini. Jika kita pilih kemitraan, di sini ada 2 menu ya, kemitraan dan juga persyaratan. Di sini kemitraan maka keluarnya akan seperti ini halaman yang kita buat desainnya. Kita sengaja membuat sesimpel mungkin ya website ya. Lalu selanjutnya ada persyaratan di sini, maka akan keluarnya seperti ini. Dan selanjutnya ada tentang kami atau about us, ada 2 menu, visi misi dan juga sejarah, sama seperti ini. Jika kita klik visi misi, lalu jika kita klik sejarah maka akan seperti ini. Setelah itu selanjutnya adalah kontak, maka akan menampilkan kontak-kontak kantor cabang kami seperti ini. Kurang lebih desainnya seperti itu ya, simpel saja, tidak perlu terlalu aneh-aneh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Pranaja dengan NIM 1905139730 dari Prodi D4 Manajemen Informatika A. Nama saya Muhammad Aziz Pranaja dengan NIM 1905139730. Saya di sini akan menjelaskan tentang halaman admin beserta sistemasi loginnya dan fitur-fitur apa aja yang ada di halaman admin. Yang pertama kita masuk ke pembahasan sistemasi login buat admin. Di sini saya menggunakan session start session. Jika tombol login dipencet, dia akan langsung alihkan ke halaman index. Tapi kalau sudah ada session, kita ingin masuk menggunakan langsung ketik di sini index.php, dia akan dibalikan lagi ke halaman login. Jadi harus login dulu baru bisa masuk ke halaman selanjutnya. Saya ubah .php, tetap harus dibalikan dulu karena sudah ada sessionnya. Di setiap ini session ada diubah, ditambah. Kalau tidak bisa berarti dikembalikan lagi ke halaman login. Kalau belum login akan dicek dulu. Terus ada ini juga if post login. Apabila tombol login dipencet, dia akan
ngecek username, ngecek password, baru dia ngambil dari ini ada query-nya ya, query select from, mengambil semua dari tabel admin dari username, kita masukkan dalam sebuah array result. MySQL query itu query-nya, perintah query. Terus ada $db itu adalah koneksi dari database ke PHP kita. Ini seperti saya masukkan dalam satu array $db MySQL connect. Yang pertama itu adalah hostnya, yang kedua username-nya, yang ketiga itu passwordnya. Passwordnya biasanya kalau XMPP itu default atau kosong. Terus yang keempat ini adalah nama database kita, itu buat koneksi dari PHP dari database ke PHP. Terus ada ini if MySQL source result, berarti dia akan mengambil array asosiatif dari array result ini. Dia akan ngecek passwordnya, ini buat username-nya. Jika true, session loginnya jalan, langsung dialihkan ke halaman index.php. Jika salah, dia nggak akan exit, dia akan lanjutnya error. Nah, errornya saya kasih di sini. If error, akan keluar username atau password error. Seperti itu kita contohkan ya. Contohnya saya sembarangan nih loginnya, dia akan keluar seperti ini, username atau password error. Silahkan masukkan yang benar, admin, baru kita masukkan passwordnya, login. Nah, ini halaman utamanya dari halaman admin ya. Sini ada tambah data, ubah data, hapus data, terus kita bisa juga cari data yang diinginkan. Terus kita bedah satu-satu dari bagian tambah data. Dari tambah data ini sudah ada sessionnya ya, seperti tadi require if tombol submitnya dipencet dan nilai dari fungsi data itu lebih dari 0, dia akan menjalankan alert ini ya. Data berhasil ditambahkan, terus langsung dialihkan ke halaman indeks yang pertama lagi. Kalau data gagal ditambahkan, tetap dialihkan ke halaman awal. Kita buka function dari tambah. Di sini function dari tambah ada global $db. Karena kenapa kita tambahkan global $db? Kalau di dalam sini kan ada nih array db-nya nih, arraynya itu berbeda dengan array yang di luar. Jadi kita tambahkan variabel super global ya, untuk membaca yang ada di luar ini, $connection-nya. Terus HTML special charge itu apabila ada user yang ingin memasukkan kode-kode yang lain, sehingga kode yang bila dimasukkan itu akan tetap terbaca sebagai string, tidak akan dieksekusi. Terus ini $nama, nomor resi, ini sesuaikan dengan yang ada di database. Itu kan database tabel resi. Di sini ya, sesuaikan nama, nomor resi, tujuan, lokasi, nomor telepon, itu sesuaikan. Terus ini ada query-nya, kita masukkan dalam satu array, insert into tabel resi, values, nilainya. Yang pertama kita kosongin karena ID, $namanya kita masukin, kita ketik, $nomor resi, tujuan, MySQL query, ini $koneksinya, ini query-nya yang insert into. Baru return affected row, return MySQL affected row ke $koneksinya. Setelah ada function tambah, kita coba untuk menambahkan, ya, bagus, nomor resinya tujuan pengirimannya misalkan kita kirim ke Balikpapan. Lokasi saat ini dia berada di misalkan kita tulis Bandung, nomor teleponnya
732 tambahkan data. Akan seperti data berhasil ditambahkan. Kita lihat sudah masuk ini Muhammad Bagus. Kita lihat di database nya, kita jelajahi. Nah, sini juga sudah masuk ya. Terus kita akan beralih ke ubah. Di ubah seperti biasa sudah ada sessionnya juga. Require ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam. Jadi saya jadikan satu fungsinya dalam satu file, lalu tinggal dipanggil-panggil. Terus ID pakai get kita. Kalau ubah pakai get karena mengirimkan data yang ada di sini ke halaman ubahnya. Select from resi, select from, pilih semua data yang ada di tabel resi where ID. Nah, ini menggunakan array numerik array numerik. Kita pilih, terus if set submit, jika tombol submit dipencet dan jika fungsi ubah itu nilainya lebih dari 0, maka dia akan menjalankan ini. Jika kurang, maka dia menjalankan ini. Supaya kita lihat di sini. Nah, di sini ada, nah ini untuk mengirimkan data yang get tadi. Jadi sehingga dipencet misalkan apa, nah dia langsung terisi. Oh maaf, ini agak kacau. Dia langsung terisi. Dia mengirimkan data dari sebelumnya ini namanya, jadi kita tinggal ngisi perubahannya apa. Terus sudah. Nah, itu tadi fungsi dari PHP yang ini nih. Ada tujuan resi, tujuan pengiriman, ada resi, nomor resi yang ini, dollar resi tadi yang ini. Nah, select from ini. Terus kita akan masuk ke halaman ubah, halaman hapus. Fungsi ubah tadi sama seperti fungsi tambah, cuman query-nya beda ya. Query-nya tambah kan insert itu, kalau query-nya ubah itu update. Terus kita masuk ke halaman hapus. Di fungsi hapus ada query-nya aja, delete from tabel resi where ID, terus mengembalikan nilai dari ini MySQL Vectorworks. Nah, di hapus ini kita menggunakan get ya, mengirimkan data. Ini hapus data yang ini seumpama ini hapus, mengirimkan data ke halaman hapus ini. Terus if nilainya fungsi hapus itu lebih dari 0, dia akan menjalankan ini. Jika nilainya kurang, dia menjalankan ini. Kita contohkan, semua kita ingin hapus. Nah, ada yakin ingin menghapus, kita oke kan. Nah, data berhasil dihapus. Datanya sudah terhapus, jadi data itu dikirimkan ke halaman hapus lalu dibalikan lagi ke sini, tapi posisinya sudah terhapus. Nah, kayak gitu. Terus habis hapus, kita akan masuk ke ini pencarian, search ya. Search itu kita bisa cari di indeks ini. Ini ada ini, if tombol cari dipencet, bola resi cari satu, fungsi cari satu akan dijalankan sesuai dengan keywordnya. Jadi kita cari di sini untuk, nah ini masukkan keyword segala macam, input name-nya sesuaikan dengan yang di atas, name-nya itu inputnya hapus. Terus button submit cari, jadi fungsinya dia akan mencari sesuai yang kita inginkan keywordnya. Ini ada function cari satu, query-nya kan select from resi where, nah nama like itu kayak seperti, berarti nggak harus sama dengan banget. Terus ada tanda persenan itu, persenan itu seperti ini contohnya. Persenan itu kalau kita cari Aziz, nah kita tidak usah langsung menuliskan nama lengkapnya gitu, langsung cari aja
sesuai persenannya harus ditambahkan di depan atau di belakang, terus kita tambahkan OR. Kenapa OR? Karena kita hanya mencari satu aja, salah satu dari ini, gak perlu menuliskan semua nama, nomor resi, tujuan pengiriman segala macam. Baru return query-nya. Terus setelah bisa, saya lupa ganti halamannya tadi. Setelah fungsi search, kita akan masuk ke fungsi logout. Fungsi logout yang sederhana, cuma session start, terus session unset sama session yang parameternya kosong. Ini buat memastikan kalau sessionnya itu benar-benar sudah di unset, sudah dikosongkan. Terus session destroy, baru kita kembalikan ke halaman login 1.php. Seperti itu ya. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Setelah dari halaman admin, saya akan membahas tentang fungsi dari cek resi yang ini. Jadi fungsinya itu kita contohkan dulu ya. Semuanya kita cari resinya 1905. Kita enter. Dia akan menampilkan resinya, namanya, nomor resi, tujuan pengiriman, lokasinya sekarang ada di mana, nomor teleponnya. Seperti itu. Jadi source code-nya seperti ini. Require.php function.php, kita mengambil dari function ini, cari keyword resi, select from resi, ini query-nya. Terus kita masukkan dalam satu array. Jika tombol cari dipencet, maka dia akan menampilkan seperti ini. Terus kalau yang dari sini, dari functionnya, query-nya seperti biasa, select from resi where nomor resi sama dengan $keyword. Jadi kalau nomor resi kan setiap pengiriman sudah diberikan nomor resinya, dan itu harus lengkap kita tuliskan di sini supaya datanya keluar. Sama juga yang di beranda, require function.php untuk mengambil fungsinya. Jika tombol cari dipencet, maka keyword ini cari, dia akan menjalankan fungsi cari yang ada di functions.php ini. Kita kasih dalam satu array $resi, seperti itu. Baru MySQL vector throw. Seperti kita lihat di sini ya, mana tombol lacaknya. Nah, ini name-nya cari. Jika tombolnya dipencet, dia cari ini dipencet, maka dia akan mencari keywordnya, keyword yang kita pencet. Nah, keywordnya itu dari mana? Dari sini, nomor resi yang ada di database, dan itu harus ditulis lengkap karena kita menggunakan sama dengan, bukan like, dan tidak ada persen-persenan. Kalau kita tulis persen, nanti yang keluar banyak, ada 19, misalnya kita cari cuma 1905 nya, pasti nanti keluar semua datanya. Seperti itu.